Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena hari ini kita diberkahi dengan kehidupan dan waktu untuk sempat memberikan video ini. Jadi hari ini saya ingin membagikan sebuah video motivasi. Mungkin terkesan agak buru-buru, tapi saya buat karena ternyata saya sering buat konten. Hanya saja saya dulunya sering buat konten, tapi sekarang udah jarang. Jadi saya membuat konten motivasi untuk adik-adik mahasiswa. Jadi semacam kenapa harus kita belajar dan menimba skill ilmu. Jadi pertama kita harus menimba ilmu, karena pada saat kita ingin dimasuk di dunia pekerjaan, ilmu pengetahuan dan skill sangat diperlukan. Bukan hanya skill yang diasah, tetapi juga keseimbangan pengetahuan dan skill. Jadi kalau kita punya skill yang bagus, pintar menjahit luka, pintar menginfus, pintar kateter, tapi tidak tahu teori, biasanya ditanya kenapa bisa seperti itu, dia tidak tahu caranya, atau mungkin dia tidak tahu cara menulis teorinya, bagaimana itu kelemahannya. Tapi kalau kita pintar teorinya, mungkin kita bisa jelaskan cara pasang jahit, pasang kateter, pasang NGT, menjahit. Tetapi teorinya ditahu, tapi saat dilakukan tidak bisa lancar melaksanakannya. Jadi hari ini saya pakai baju batik. Ya, baju batik ini saya dikasih sama senior saya, ya, waktu di Puskesmas Matakali. Tahun berapa ya? 2011 kayaknya, sudah lama. Sebenarnya saya pakai baju biasa, cuman supaya menarik dilihat ya, jadi pakai baju kemeja. Jadi sekarang adik-adik bagaimana bisa mengimbangi hal tersebut, apalagi kalau kita di kuliah, kita diwajibkan untuk memiliki IP yang bagus, Tidak ada masalah dapatkan IP yang bagus, tapi tanggung jawab kita juga bagaimana bisa menimba skill yang baru di luar. Jadi bagi adik-adik yang ingin menjadi nomor 1, curi star. Curi star dalam perlombaan itu bagaimana kita bisa menjadi star yang pertama. Jadi kalau ada kegiatan-kegiatan tambahan, nah terutama itu hipermakes. Nah hipermakes itu kan menyediakan semacam tempat kelas tambahan. Jadi kalau adik-adik yang mau menambah ilmu, bisa di situ. Banyak ilmu yang saya bisa bagikan. Nah, salah satunya menjahit luka, sonat modern, apalagi anestesi dan sebagainya. Saya tidak berpikir bahwa saya lebih pintar daripada dosen Anda, tetapi saya punya pengalaman dan saya mungkin bisa bagikan, bisa kita diskusikan, sama-sama kita belajar. Dan kalau menurut adik-adik bisa dicerna dengan baik, silakan diaplikasikan. Jadi selamat datang di YouTube saya. Mohon subscribe dan like ya adik-adik, karena kedepannya saya akan membuat konten yang lebih banyak lagi. Jadi saya mohon adik-adik bisa aktif yang lainnya, karena saya lihat semangatnya adik-adik ini luar biasa, jangan dikendorkan. Jadi kalau kita rajin, biasanya dikalahkan dengan orang yang pintar. Kalau orang pintar tapi tidak rajin, biasanya dia akan malas untuk berpikir. Tapi kalau kita rajin, nah, biasanya itu kita lebih dipakai orang yang rajin dibanding orang yang pintar. Karena orang yang rajin pasti dia giat belajar gitu. Jadi pasti dia pintar kan. Sebenarnya seperti itu menurut saya. Kalau menurut yang lain, ya bagi adik-adik yang merasa banyak kekurangan, ya nggak apa-apa lah, karena setiap manusia mempunyai kekurangan masing-masing. Di balik kekurangannya itulah sehingga kita diberikan kelebihan masing-masing juga. Di balik kekurangan pasti ada kelebihan. Hanya saja kita susah menilai apa-apa kelebihan kita, susah menilai. Ya, cara menilai kelebihan kita itu dengan cara bersyukur. Jadi kalau kita bersyukur dengan apa yang kita miliki, misalnya kita diberikan karunia. Nah, bagaimana Kak bisa bersyukur? Bersyukur itu ya kita merasa bahagia dengan apa yang kita miliki sekarang. Nah, kalau kita bahagia, kita merasa cukup dengan apa yang kita miliki sekarang, kita bisa jadi itu bisa menjadikan kita bersyukur. Terus yang kedua, bagaimana Kak kalau kita
bisa karuniai, diberkahi gitu. Diberkahi dulu, sebelum diberkahi pasti kita bersyukur dulu. Kalau sudah bersyukur pasti diberkahi. Nah, kalau seumpamanya contohnya begini, kita diberikan uang 100.000, banyak orang yang mengatakan cukup, ada juga yang mengatakan kurang. Nah, orang yang mengatakan kurang itu biasanya orang tidak bersyukur. Tapi kalau orang mengatakan cukup, itu akan menjadi kesyukuran kalau merasa cukup. Terus kalau sudah merasa cukup, pasti dia akan mengingat dari mana datangnya uang ini. Nah, kalau dia mengingat tentang uang ini, bahwa mengingat kepada Tuhannya, Allah Subhanahu Wa Taala, nah itu Anda sudah dikaruniai iman. Nah, itu iman lebih penting loh, karena banyak orang yang tahu dari mana semua sumber asal dari yang diberikan kepada kita, padahal semua itu adalah pemberiannya Allah. Jadi kembali lagi, harta kekayaan yang paling terbesar itu iman kita. Ya, saya pintar ngomong, tapi saya juga sebagai koreksi untuk saya, karena kadang-kadang kita terpotong-potong videonya. Jadi seperti itulah, kita harus berbanyak mengingat kepada Allah Subhanahu Wa Taala kalau dikaruniai. Jadi kadang kita memang banyak yang salah arah. Jadi bagaimana kita kembali kepadanya, kembali bahwa sebenarnya kita manusia memang sering salah. Jadi kita harus memperbaiki diri. Jadi kebenaran itu hanya miliknya. Kita hanya mendekati hal tersebut, bagaimana kita berusaha dan berupaya. Jadi demikian adik-adik, semoga semangat belajarannya tetap kita berjuang terus sampai betul-betul kita mencapai yang titik skill yang bagus dan pengetahuan yang cukup. Jadi mohon kepada adik-adik, jangan pernah melupakan belajarnya, salatnya juga jangan lupa, iman kepada Allah juga jangan lupa. Jadi sekian, terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.